Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kisah bus hantu dari Jawa Timur, Banyuwangi, Surabaya, ditempuh hanya 5 menit. Kisah ini dari Kaskus. Mari kita langsung ke ceritanya. Bicara soal kisah hantu di era modern, pasti akan banyak pro dan kontra yang bermunculan. Ada yang sama sekali gak percaya, namun ada juga yang mempercayainya. Meskipun begitu, kisah dari mereka yang tak terlihat selalu bisa menarik perhatian, baik bagi mereka yang bisa melihatnya, mereka yang hanya mendengar ceritanya, atau bagi mereka yang kebetulan sekilas pernah melihatnya. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi kisah yang mungkin bisa disebut sebagai urban legend di Jawa Timur. Kisah ini memang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Setahun yang lalu sempat viral kembali di Twitter juga. Selain itu, kisah ini banyak dimuat di beberapa media berita online. Penulis kebetulan memang asli dari Jawa Timur. Dulu di akhir tahun 90-an, tepatnya di Sidoarjo, ada cerita tentang sebuah bus hantu. TS dulu mendengar cerita ini dari saudara yang tinggal di Sidoarjo. Jadi ceritanya begini. Ada kisah tentang seorang karyawan di sebuah pabrik roti di daerah Waru, Sidoarjo. Kebetulan dia baru saja mendapat pekerjaan di sana. Dia kos di sebelah timur terminal Bungurasi. Setiap beberapa minggu sekali, dia menyempatkan pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi guna mengambil beberapa barang untuk dibawa ke Sidoarjo. Untuk kembali ke Sidoarjo, ia biasanya menaiki bus dari Banyuwangi. Kebetulan ia seorang wanita. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi sebut saja namanya Winarti. Waktu itu Winarti sedang menunggu bus pada malam hari, ditemani gerimis. Winarti menunggu bus dari arah Surabaya, tepat di pinggir jalan raya yang jauh dari rumahnya. Sebenarnya, pihak keluarga sempat memberitahu Winarti agar jangan berangkat dulu. Kebetulan, waktu Winarti berangkat adalah hari Jumat Legi. Menurut beberapa kepercayaan masyarakat Jawa zaman dulu,
ketika malam Jumat Legi, seseorang dilarang untuk bepergian, termasuk hari keramat selain Jumat Kliwon. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya muncul sebuah bus. Setelah bus berhenti, ia lantas naik ke dalam bus sambil membawa barang bawaannya. Ternyata penumpangnya sudah lumayan banyak. Ia pun kemudian memilih duduk di bangku tengah yang kebetulan kosong. Pukul 21.00 bus berangkat menuju Surabaya. Awalnya dia tidak curiga saat naik bus tersebut. Namun, saat ia coba memperhatikan para penumpang yang lain, ternyata mereka semua memakai baju berwarna putih. Selain itu, kepala mereka juga tertutup kain berwarna putih juga. Meski sempat dibuat heran, Winarti tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia pikir para penumpang mungkin sedang kelelahan dan mencoba untuk beristirahat. Tak lama kemudian, kondektur bus mendekatinya untuk menarik ongkos. Namun anehnya, sang kondektur tak mau melihat ke arah Winarti. Winarti memberikan uang 3.000 untuk ongkos bus waktu itu. Tidak ada keanehan lain selama perjalanan. Dan selama perjalanan, suasana pun terasa cukup hening. Tak lama berselang, bus ternyata sudah sampai di depan pintu terminal Surabaya Bungurasi. Anehnya, bus tidak masuk ke tempat pemberhentian penumpang yang ada di dalam terminal. Bus tersebut hanya berhenti di luar terminal. Harusnya bus masuk ke dalam terminal untuk menurunkan penumpang. Winarti pun bergegas turun dan membawa barang bawaannya. Sesaat setelah turun dari bus, tiba-tiba ia dihampiri satpam dari terminal. Satpam itu berkata begini, "Mbak, itu penumpang busnya kok pocongan semua?" tanya si satpam. Winarti pun sontak kaget. Dia mencoba menoleh ke arah bus yang baru dinaikinya. Ternyata benar apa kata si satpam. Saat ia melihat ke arah bus yang baru dinaikinya, Winarti sontak dibuat terkejut. Karena penumpang bus tersebut semuanya sudah terbungkus kain kafan. Penumpang tersebut berbentuk layaknya pocong. Ia cuma diam terpaku melihat hal tersebut. Kemudian Winarti coba melihat jam tangannya, dan betapa terkejutnya dia. Ternyata jam baru menunjukkan pukul 21.05. Kemudian ia merasa sekujur tubuhnya lemas dan kemudian pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di sebuah ruangan di terminal. Lantas ia diberuntung berbagai pertanyaan dari orang-orang. Kemudian ia menceritakan semua yang dialaminya, mulai dari naik bus di Banyuwangi sampai turun di Bungurasi. Ia pun masih tak percaya bisa sampai Bungurasi pukul 21.05. Padahal
Dia berangkat dari Banyuwangi pukul 21.00. Ia pun menunjukkan karcis yang ia dapat dari bus tersebut. Betapa terkejutnya orang-orang yang mengetahui karcis tersebut. Karcis tersebut menunjukkan tahun 1965. Menurut beberapa orang waktu itu, karcis tersebut adalah milik sebuah bus yang dulu sempat mengalami kecelakaan di tahun 1965. Bus tersebut melaju dari arah Banyuwangi menuju Surabaya. Namun bus tersebut mengalami kecelakaan. Lebih tepatnya, bus tersebut masuk jurang. Seluruh penumpang dan kru bus tewas di tempat kejadian. Sayangnya, tidak diketahui PO bus apa yang mengalami kecelakaan di tahun 1965 tersebut. Namun bus tersebut diketahui memiliki warna dasar putih. Dikutip dari planetmerdeka.com, tanggal 12 Juli 2019, seseorang yang bisa melihat mereka yang tak kasat mata atau biasa disebut indigo, ia bernama Nano, mencoba memberi penjelasan soal hal tersebut. Menurutnya, hal seperti itu memang ada. Menurutnya para arwah korban belum tenang. Maka mereka coba membantu para warga Banyuwangi yang hendak pergi ke Surabaya dengan cara mengoperasikan bus secara gaib. Namun bus tersebut hanya bisa sampai depan terminal, tak sampai masuk ke dalam. Entah mengapa alasannya, tidak dijelaskan secara rinci. Masih menurut Nano, terdapat 2 arwah dalam bus tersebut. Arwah baik, ia yang akan membantu warga sekitar, serta arwah jahat yang justru mengganggu pengendara yang lewat daerah sekitar bus agar mengalami kecelakaan yang sama seperti yang pernah mereka alami. Bus ini menurut Nano muncul di malam tertentu saja, seperti Jumat Kliwon atau Jumat Legi. Jarak Banyuwangi-Surabaya yang mencapai 300 km, normalnya dengan kecepatan konstan 60 km per jam, dapat ditempuh sekitar 5 jam. Namun jika berbicara soal hal gaib, waktu 5 jam hanya bisa dilalui dalam tempo 5 menit saja. Memang kalau membahas soal mereka, akan selalu ada misteri yang tak terpecahkan. Kisah ini dulu sempat dibagikan lewat akun Twitter @axmanfest, di mana ia mendapat cerita tersebut dari orang tuanya. Kisah ini viral kembali di pertengahan tahun 2019. Bersamaan dengan kisah viral bus hantu Jakarta Bandung waktu itu. Kalau untuk TS sendiri yang tinggal di Jawa Timur, cerita ini eksis di akhir 90-an sampai awal 2000-an. Dulu majalah sekolah juga sempat mengangkat cerita ini dalam artikel cerita horor waktu itu. Karena dulu belum ada Twitter atau TikTok, cerita ini hanya viral di sekitar Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur saja. Namun menurut saudara TS, cerita bus hantu ini sempat menjadi topik perbincangan hangat pada masanya, terutama di daerah Sidoarjo dan Surabaya. Setelah kejadian di akhir 90-an tersebut, sudah tidak terdengar lagi ada cerita orang yang menaiki bus tersebut. Seingat TS sampai saat ini, kita diciptakan hidup berdampingan dengan mereka. Gangguan dari mereka mungkin saja akan kita alami.
yang terpenting, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberi perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi godaan dari mereka. Terlebih lagi saat kita hendak bepergian di luar kota. Jangan lupa untuk berdoa sebelum berangkat sesuai kepercayaan masing-masing, agar kita senantiasa diberi perlindungan serta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Demikian sedikit cerita urban legend yang beredar di Jawa Timur. Semoga kita bisa mengambil hal positif dari cerita ini. Saya undur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Untuk link deskripsi akan saya sertakan di bawah jika kalian ingin membaca langsung artikel ini. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.